Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roni di mata kuliah proses manufaktur. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan klasifikasi atau pembagian mesin CNC. Ada yang berdasarkan motion control, ada yang berdasarkan daya penggeraknya, ada yang berdasarkan control loop-nya, positioning control, serta hardware and software. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas selanjutnya itu bahwa mesin CNC itu akan bekerja apabila mesin tersebut menerima inputan masukan. Nah, media input atau masukan ini bisa dilakukan oleh operator atau seorang programmer. Kemudian operator atau programmer tersebut memasukkan kode-kode instruksi, bisa huruf, bisa angka, bisa simbol, bisa lambang, yang tentunya bahwa huruf, angka, simbol, lambang tersebut yang dimengerti. Jadi tidak sembarangan pula tapi yang dimengerti oleh mesin CNC. Kemudian itu masuk ke MCU, Machine Control Unit. MCU itu kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada Control Loop Unit, CLU, ada DPU, Data Processing Unit. Kemudian setelah kode instruksi itu masuk ke Machine Control Unit, maka ini akan dirubah ke dalam pulse elektrik atau sinyal input line. Kemudian ini akan masuk ke pengoperasian motor dan mekanisme servo. Jadi ini setelah dalam bentuk pulsa listrik atau sinyal yang lain, kemudian ini akan menggerakkan motor atau servo. Kemudian motor atau servo ini sesuai dengan perintahnya, apakah mau bergerak maju atau mundur, bergerak naik ke atas atau ke bawah pahatnya, kemudian berputar ke kanan atau berputar searah jarum jam, atau berputar berlawanan arah jarum jam dan sebagainya itu. Kemudian tentunya ini akan mengenai benda kerja. Nah, ini kurang lebihnya adalah bagaimana mesin tersebut bisa berjalan. Jadi ada input, ada masukan yang dilakukan oleh seorang operator atau programmer, baik berupa angka, huruf, simbol, yang tentunya bisa dimengerti oleh mesin CNC tersebut. Jadi tidak sembarangan. Kemudian simbol atau angka atau huruf ini masuk ke MCU. Nah, MCU itu akan dirubah menjadi pulsa-pulsa listrik atau sinyal output yang lain gitu. Kemudian ini akan dari operasi ini motor, kemudian akan ke sini pelaksanaan operasi ini, kemudian ke benda kerja ini. Saya lanjutkan Nah, pengembangan mesin CNC sudah bertahun-tahun Beberapa media yang digunakan sebagai input jadi tetap inputnya akan lewat keyboard gitu Tapi media penyimpanannya media penyimpanannya itu bisa berupa punch tab zaman dulu Kemudian bisa juga punch card kartu berlubang ini pita berlubang sama kartu berlubang. Bisa juga magnetic tape. Magnetic tape itu seperti kaset zaman dulu
kemudian bisa juga disket. Nah, sekarang tentunya tidak hanya disket, tapi mungkin berupa flash disk. Oke, ya. Saya lanjutkan, ya. Nah, kartu berlubang, ya, ketika kita sudah mengetikkan ya kode, angka, ataupun lambang yang dimengerti oleh mesin, kemudian ini akan disimpan di kartu berlubang, ya, atau bisa juga berupa magnetic tape atau disket. Nah, kartu berlubang seperti apa sih? Jadi punch card atau kartu berlubang menggunakan 80 atau 90 kolom, ya, dengan membawa informasi yang sudah dibuat. Pembaca kartu ini mampu membaca 120 card setiap menit. Kekurangan dari sistem ini adalah pada kondisi ruang kerja tertentu, kartu itu akan melengkung. Ya, jadi kalau kartu melengkung tentunya tidak bisa terbaca, ya, karena melengkung, ya. Mungkin terbacanya lain, ya. Ya, tidak sesuai dengan yang tertulis di situ. Pada sistem ini juga diperlukan ketelitian yang ekstra dalam menyusun atau mengatur kartu-kartu tersebut sebelum dibaca oleh mesin. Oke. Ya. Pita magnetik. Ya. Pada akhir tahun 1950-an, ya, ini beberapa unit kontrol mesin, ya, CNC menggunakan pita magnetik, ya, untuk menyimpan data. Jadi seperti kaset, ya, intinya seperti kaset, ya. Ya, kayak apa sih, ya, pita magnetik, ya, ya. Bentar. Oh. Nah, pita magnetik mana itu ada enggak, ya. Nah, ini, ya, ini jadi pita magnetik, ya, seperti ini pita magnetik, yaitu. Nah, saya lanjutkan, ya, pita magnetik. Oke. Ya. Kemudian ada juga punch card, pita berlubang, ya. Pita berlubang ini, ya, atau punch card ini terdiri dari 8 channel, 8 kanal, ya, menggunakan sistem desimal biner atau BCD, ya, biner code desimal, ya, telah dipilih sebagai standar oleh EIA, ya. Lubang-lubang dibuat pada channel-channel atau kanal-kanal dengan letak lubang dalam baris-baris yang horizontal sepanjang pita akan memberikan instruksi-instruksi operasi untuk mesin perkakas. Ya, pembaca pita di dalam MCU membaca rangkaian lubang-lubang tersebut secara umum dengan pembaca fotoelektrik dan menerjemahkan ke dalam pulsa-pulsa yang akan mengoperasikan motor-motor dan mekanisme servo dari mesin perkakas. Ya, pita-pita berlubang dari beberapa macam material, antara lain ada kertas mylar, ya, dan foil itu. Nah, ini penjelasan pita berlubang. Ada juga disket, saya kira disket zaman saya ada, ya, mungkin zaman teman-teman mahasiswa angkatan sekarang nggak mengenal itu disket. Dulu disket itu ada yang besar, itu, ya, tipis, paling kapasitasnya 1,3 mega saja. Sekarang mana ada, itu flash disk saja sekarang ada yang sampai 128 giga, ya, atau mungkin 256 giga dan sebagainya. Bahkan yang kecil itu yang SSD, yang NVMe2 itu sampai 1,2 tera, ya, saya lihat itu, ya, kecil sekali.
Nah, itu disket ya, kalau sekarang ya flash disk ya banyak. Nah, ini ya kira-kira hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu ini ya langkah numerikal pada kontrol proses permesinan. Data numerik ya tadi diinputkan oleh operator ya, ini data numerik diinputkan oleh operator. Kemudian ini akan tersimpan pada pita berlubang bisa ya, pada disket, pada pita magnetik, atau sekarang ya flash disk gitu ya. Kemudian ini akan menggerakkan diolah di MCU. MCU itu apa? Ya, Machine Control Unit. Kemarin sudah saya jelaskan ada dua, yaitu Control Loop Unit sama Data Processing Unit. Kemudian setelah itu ini disimpan ya, unit penerjemah untuk dirubah menjadi pulsa-pulsa listrik ya. Kemudian ini disimpan, ini kemudian menggerakkan servo ya atau motor ya, kemudian menjadi gerakan pahat dan gerakan mesin ya. Kemudian tentunya ini akan mengenai benda kerja dan terjadilah benda kerja sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pada pita ya, NC ya ada sistem ya kode ya yang dikembangkan oleh EIA sama ASI. ASI itu The American Standard Code for Information Interchange. Sebenarnya antara EIA dan ASI itu ya hampir sama ya. Ya, hampir sama. Ya, keduanya menggunakan sistem binary code desimal ya, dengan 8 sama-sama 8 channel gitu ya. Itu. Adanya dua sistem ini tidak menimbulkan permasalahan karena machine control unit dan unit pelubang kita dapat mengenali kedua-duanya dan bisa switch ya antara kode EIA dan antara kode ASI gitu. Ya. Untuk kode EIA, ya sistem kode EIA untuk pita NC banyak digunakan untuk mengontrol mesin-mesin perkakas NC dan peralatannya. Ya, setiap digit numeris, huruf atau kode sinyal atau kode simbol mempunyai kombinasi lubang tersendiri ya dalam satu baris ya. Pembagian kanalnya ya, pembagian channelnya tadi kan ada 8 channel atau 8 kolom atau 8 kanal, yaitu kolom pertama sampai ke 4 ya menunjukkan harga 0, 1, 2, 4 dan 8 ya. Jadi kelima ya kanal ke 1 sampai 4 termasuk tanda poin ya menunjukkan harga 0, 1, 2, 4 dan 8 serta merupakan bagian dari seluruh numeris ya 0 sampai 9 ya, kalau angka desimal kan 0 sampai 9 ya gitu. Kemudian ini tadi ya kanal 1 sampai 4 merupakan harga 0, 1, 2, 4, 8 dan sebagainya. Kemudian channel kelima menunjukkan huruf ya merupakan 8 parity bit dan digunakan sebagai pengaman untuk mengurangi kemungkinan kesalahan selama mempersiapkan pita atau tap and NC. Sistem kode EIA menyatakan bahwa di setiap baris di informasi harus mempunyai jumlah lubang yang ganjil. Nah ini, jadi EIA itu mensyaratkan semuanya harus ganjil. Dan ini disebut odd parity system. Ya. Tapi kalau yang ASCII itu kebalikan, harus genap ya. Sebagai contoh untuk angka 6 ya. Angka 6 itu kolom ketiga dan 2 harus dilubangi dan berarti ini jumlah lubangnya
genap ya, 2 dan 3 ya. Ya oke. Oke ya. Berarti ketiga itu 4 ya. Kedua itu 4 kan? Ya ini kan 4 kan, berarti 2 pangkat 2 ya. Ini 2 pangkat 1 ya, kolom kedua ya, ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, kolom ketiga. Kolom kedua 2 pangkat 1 dan kolom ketiga itu adalah kolom pertama ya, itu adalah 0 dan bisa juga 1. Ya, oke. Tadi channel kelima, channel keenam yaitu menunjukkan angka 0, merupakan kode biner yang khusus untuk huruf kecil dari alfabet atau kalau diperlukan angka 0. Sedangkan channel ketujuh menunjukkan tanda minus dan juga untuk huruf kecil dari alfabet. Ya, channel ke-8 menunjukkan akhir dari the end of block atau akhir dari blok informasi. Ya, kalau kanal ini dilubangi pada permulaan dan akhir pita berlubang NC dan tidak pernah dikombinasikan dengan lubang yang lain. Jadi akhir dari blok informasi ya. Oke. Sistem ASI ya, sekarang kalau tadi adalah EIA, sekarang ASI. ASI ini dikembangkan oleh komite yang bekerja sama dengan United States Standard Institute ya, atau ASI. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu sistem kode yang dapat memberikan kapasitas maksimal untuk industri komunikasi. Pengguna dari sistem ini perusahaan-perusahaan telepon, telegraf, komputer, pemerintah, dan yang lainnya yang mempunyai standar internasional untuk semua proses informasi dan sistem komunikasi. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini sudah. Nah, apa persamaan ya dan berbedanya? Persamaannya ya antara ASCII dan EIA. Persamaannya keduanya menggunakan pita 1 in atau 2,5 ya cm atau 25 mm. Kode untuk angka 0 sampai 9 dari kedua sistem adalah sama. Kedua sistem menggunakan binary code desimal untuk data numeris. Cuma perbedaannya, kalau ASCII itu menyediakan pengkodean untuk huruf besar dan kecil, sedang EIA hanya menyediakan huruf kecil saja. Oke. Kemudian ASCII menggunakan parity check genap, kalau yang tadi ganjil ya. Kanal ke-8, sehingga dalam satu baris harus ada lubang yang berubah yang berjumlah genap. EIA menggunakan parity check ganjil kalau EIA. Ya, kalau ini genap. Pada EIA lubang-lubang dibuat pada 2 kanal tambahan 5 dan 6 untuk mengidentifikasi angka. Pada EIA lubang dibuat ya pada kanal untuk semua karakter huruf ya, dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini kira-kira perbedaan antara sistem EIA dan ASCII ya. Ini. Jadi kalau misalkan angka 9 itu ini ya. Tadi ya, kemudian 9 ya mana? Kanal 4 dan 5 ya. Kanal 4 dan 5 itu 9. Oke. Ya, kanal 4 dan 5 tambahan ya. Kemudian di sini. Nah, ini harus ganjil untuk EIA, sedangkan ASCII itu genap. Ya, ini 9. 1 2 3 4 ya, harus genap. Ini harus ganjil ya. Tapi keduanya bisa interchangeable ya, mampu tukar. Ya, ini secara saja ya, Anda kan enggak kayak gini. Oke. Nah, ini
kalau kita perhatikan ya, ini ya dari gambar teknik ya, kemudian dari gambar teknik yang ada kita bisa menentukan ya kira-kira prosesnya seperti apa ya, kemudian apa yang perlu disiapkan mesinnya, pahat-pahatnya ya, kemudian menuliskan program ini dalam bentuk angka, huruf yang tentunya dikenal oleh mesin tersebut ya. Ini tersimpan bisa dalam punch-tab ya, punch-card, bisa disket, bisa kaset atau magnetic tape. Kemudian ya ini masuk ke MCU ya, ini MCU ada DPU dan CLU ya dan sebagainya ya. Oke. Ya, silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tipe format pita. Ada sejumlah format yang berbeda yang digunakan pada pelubangan pita NC ya. Ada yang menggunakan fixed sequential, ada yang tab ignore, ada yang tab sequential, ada yang word address ya. Jadi ada fixed sequential, tab ignore, tab sequential, ada word address dan format yang interchangeable ya. Ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, terus perbedaannya di mana? Ini contoh ya pada tipe-tipe format pita. Contoh misalkan begini. Sebuah mesin CNC diperintahkan untuk membuat 3 buah lubang. Ya, 3 buah lubang di mana lubangnya itu seperti yang ada pada gambar. Ini ceritanya seperti ini. Nah, jadi ini diminta membuat 3 buah lubang, diameternya sama, lubang 1, lubang 2, dan lubang 3. Jarak antar lubang juga sama, ya sudah diketahui, ya seperti ini. Nah, terus bagaimana penulisannya secara fix sekuensial, ya. Kemudian secara tab ignore, secara tab sekuensial, secara word address, secara format interchangeable ya, compatible, itu seperti apa? Ya, kalau perintahnya seperti itu dengan menggunakan 4 ini, kira-kira perbedaannya di sini. Ini tadi perintahnya disuruh membuat 3 buah lubang. Nah, kalau fixed sequential itu antara number sequential number, preparatory function ya, kemudian dimensi serta miscellaneous function itu tidak ada jarak, sehingga sangat membingungkan bagi kita orang awam. Ini jarak penulisan antara nomor sekuen dengan fungsi preparatori itu kan tidak ada jaraknya ya. Nah ini sangat membingungkan. Itu fix sekuensial. Kemudian ada tipe yang tab ignore. Tab ignore itu sudah ada tab ya atau spasi ya. Ada pemisah. Oh, ini yang sequence number-nya seperti ini. Kemudian preparatory function ya. Apakah dia disuruh bergerak kemana, ya membuat lubang atau apa, itu preparatory function. Kemudian ke koordinat berapa, itu sudah ada pemisah-pemisahnya. Kemudian mesinnya berputar seperti apa, itu miscellaneous function. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan cara tadi fixed sequential, tab ignore, kemudian yang ketiga adalah tab sequential. Tab sequential itu hampir sama dengan tab ignore. Ya, Anda lihat. Cuma ketika ada perintah yang sama dengan baris berikutnya, itu tidak perlu dituliskan lagi. Ya, contohnya ya, misalkan number sequence 001. Pada tab ignore itu ada preparatory function 1. Nah, pada langkah kedua
ada preparatory function satu, tapi kalau menggunakan type sequential itu tidak perlu. Ya nggak perlu dituliskan, ya bawahnya nggak perlu. Begitu pula kalau misalkan y-nya sama, ini nomor 2 dan nomor 3 itu nggak perlu. Begitu juga kode miscellaneous function-nya, nggak perlu dituliskan M03. Ya, itu kalau type sequential. Kemudian yang keempat adalah word address. Ya, word address. Word address itu bagaimana? Word address itu ada lambang-lambangnya. Misalkan sequence number itu ya pakai awalan atau huruf N. Preparatory function itu ya pakai huruf G. Ya. Miscellaneous itu ya pakai huruf M. Ya, sumbu X itu ya pakai huruf, ada lambang kode berarti X. Y berarti Y, Z ya berarti Z. Itu word address ya. Itu. Jadi dalam satu baris ya pemrograman mesin CNC itu minimal ada 4 fungsi. Yang pertama adalah number sequence. Yang kedua ya adalah preparatory function. Yang ketiga adalah dimension. Kemudian yang berikutnya harus mengandung miscellaneous function. Jadi dalam satu baris itu harus ada itu. Nah Pak, kalau ditulis buktinya kalau kita lihat kan kadang-kadang nggak seperti itu. Ya artinya berarti itu tadi ada perintah yang sama itu nggak perlu dituliskan. Ya, tapi kalau kita telusuri ya minimal ada 4 itu tadi. Ya, ya. Sehingga kadang-kadang langsung ditulis baris kesian M30. Ya artinya M30 itu apa, tapi X dan Y-nya itu sama dengan langkah sebelumnya. Begitu pula dengan preparatory function-nya. Oke, ya saya lanjut. Ya. Nah ini penjelasan rumitnya seperti ini, tapi kalau kita lihat contoh tadi real, yang dimaksud fixed sequential seperti ini, type ignore seperti ini, type sequential seperti ini dan sebagainya. Oke. Ya, ntar bisa dibaca ya dan dipahami ya. Nah ini yang dipakai ya ini gitu ya. Ini. Jadi ini adalah ada addressnya ya, addressnya number misalkan G, E, kemudian kalau ada perintah yang sudah ada dengan baris sebelumnya itu nggak perlu ditulis. Nah ini, maka ini yang dipakai ya, itu yang terakhir. Ini tadi ya sudah ada contohnya, enak kita lihat contohnya. Nah, pembaca pita. Mesin-mesin perkakas sendiri tidak bisa membaca kode-kode perintah yang ada pada pita berlubang NC ya, punch card. Pembacaan yang real dilakukan oleh pembaca pita yang merupakan dari machine control unit. Manfaat dari membaca pita adalah menerjemahkan informasi yang merupakan bagian program dari pita berlubang dan dikirim ke MCU. Nah ini tadi magnetic tape ya, kalau zaman saya, generasi saya ya melihat ya kaset ya, saya menyebutnya kaset ya, magnetic tape itu kurang lebihnya kan seperti ini. Ya. Nah kemudian tadi saya sampaikan bahwa dalam satu baris program mesin CNC itu ada addressnya, alamatnya ada. Yang pertama adalah number sequence ya, number sequence ya. Kemudian ada preparatory function itu G. Kemudian ada dimension X, Y dan Z. Kemudian ada miscellaneous. Nah, karena pada mesin CNC itu ya banyak kode G dan M, banyak kode preparatory function dan banyak kode miscellaneous, maka teman-teman banyak menyebutnya adalah bahasa pada mesin CNC adalah kode GM, G dan M, karena yang banyak keluar di situ ya. GM code ya berarti kode preparatory function dan kode miscellaneous function ya. Kenapa di mesin CNC biasanya kode-kodenya
yang keluar adalah G dan M, maka disebut dengan G dan M code. Ini ya sequence number, preparative function, X, Y, and Z, ya, kemudian miscellaneous function. Ya, mungkin itu saja untuk video yang pertama ini. Ya, kita lanjutkan dengan video yang berikutnya. Namun kita sudahi dulu video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.